Bagaimana sih sebenarnya kalau anak-anak kita itu sudah mempunyai luka batin? Artinya perasaannya terluka. Artinya ia sudah bersikap yang mood swing. Ia terkadang mudah marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, Certified Hypnotherapy. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya, karena akan ada notifikasi video-video berikutnya yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang bisa lebih memberdayakan, sehingga bisa dicontohkan, dipraktekkan oleh teman-teman, sehingga tindakan teman-teman lebih baik lagi ke depannya, lebih dahsyat lagi. Nah, berbicara tentang hipnoterapi, hipnoterapi berperan kuat terhadap parenting ataupun pola asuh terhadap anak. Banyak anak yang saya temui, termasuk anak saya sendiri, itu ada perilaku-perilaku yang aneh. Perilaku-perilaku yang di luar dugaan oleh seorang orang tua. Seperti ia murung, ia mudah sedih, ia gampang marah bila merespon sesuatu, ia pokoknya banyak hal-hal yang di luar nalar kita, sehingga mengganggu sekolahnya, mengganggu tindakan-tindakan lainnya, mengganggu ngajinya, mengganggu lesnya. Nah, bagaimana sih kalau ini sudah terjadi atau sudah dipunyai anak-anak kita? Ada metode namanya self forgiveness therapy. Jadi self itulah diri, forgiveness itu memaafkan, terapi adalah metodenya. Jadi saya berikan tips kepada orang tua, caranya orang tua harus bersikap yang bisa membuat ia nyaman, bisa membuat ia tenang. Artinya, sikap orang tua ini saat berbicara haruslah dengan intonasi yang rendah, haruslah pelan-pelan. Kalau bersikap, kalau merespon atas kesalahan anak, ia bisa menggunakan level perasaan yang cinta, ataupun sukacita, ataupun pencerahan yang lebih tinggi lagi. Jangan menggunakan level perasaan force yang marah. Itu energinya sangat negatif. Itu energinya bisa terpancarkan ke alam semesta, vibrasinya bisa menular ke anak. Jadi, responlah kita sebagai orang tua menggunakan level power, cinta, berani, sukacita, pencerahan. Jadi kalau ada tindakan anak kita yang salah, oke nak, besok kamu perbaiki ya nak. Ini yang bagus caranya nak, diulang-ulang terus. Jadi kalau sikap orang tua sudah seperti ini, nanti di malam hari saat anak kita sudah ngantukan, artinya gelombang otaknya sudah di alfa. Gelombang otak alfa saat ia tertidur itu artinya sudah di gelombang theta. Nah, orang tua bisa memproses self forgiveness therapy kepada anak yang diinginkan. Pertama adalah forgiveness. Mensugesti kepada anak ibu yang soleh atau anak ibu yang soleha, maafin ibu ya nak, selama ini ibu pernah marah ke kamu, ibu pernah bersikap yang kasar ke kamu. Diulang-ulang terus setiap malam, diulang-ulang terus setiap ia akan bangun tidur. Jadi sebelum ia bangun untuk sholat subuh, ganggu dia, elus-elus dadanya ataupun pundaknya.
katakan seperti tadi, forgiveness, memaafkan. Anak ayah yang soleh, anak ayah yang soleha, maafin ayah ya nak, selama ini ayah sikap kasar sama kamu, ayah sering marah sama kamu. Sekarang ayah sudah bisa bersikap baik ke kamu nak. Ayah sekarang sudah sangat luar biasa nak. Katakan itu kepada anak-anak kita. Diulang-ulang terus bu. Memang butuh proses. Tergantung anak kita menerimanya bagaimana. Bagaimana responnya anak kita. Di samping itu kita berdoa kepada Allah agar anak kita dimudahkan dalam kita mensugesti, dalam kita menanamkan hal-hal yang baik. Yang pertama, kita tidak perlu tanamkan sugesti-sugesti lain. Yang kita perlu tanamkan adalah pemaafan akan sikap kita yang kasar dan keseringan kita marah-marah terhadap anak kita. Ini dilakukan terus, sehingga akan ada perubahan nantinya. Namun ini butuh proses, tidak tahu butuh proses berapa minggu, butuh proses berapa bulan untuk mengembalikan memori yang sudah terlanjur negatif, perasaan yang sudah terlanjur terluka, ataupun luka batin ke si anak sudah ada. Namun ada jalan pintas untuk mengedit memori negatif yang ada di alam bawah sadar si anak, sehingga anak bisa kembali normal tindakannya, bisa kembali normal perilakunya. Tidak mudah marah, tidak mood swing, tidak murung. Ia bersemangat untuk ke sekolah. Ia bersemangat untuk pergi ngaji. Ia bersemangat di dalam rumah. Jadi, sikap orang tua haruslah merespon dengan level power. Cinta, berani, sukacita, pencerahan, berpikir. Ada apa anak saya diam? Ada apa ya anak saya murung terus? Ada apa ya anak saya yang seperti ini? Bagi teman-teman yang menginginkan materi self-forgiveness terapi ini, serta adanya parenting revolution ataupun theta parenting revolution, silahkan hadiri kelasnya dengan chat di link deskripsi yang terdapat di video ini. Mudah-mudahan kita bisa mempunyai kemauan akan tumbuh kembang anak kita yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak mempunyai luka batin, yang tenang, yang rileks. Ingat, luka batin yang dibiarkan terlalu lama bisa menjadikan anak-anak kita psikosomatik, nyeri-nyeri fisik. Nyeri fisik ini terkadang yang sangat sederhana adalah lambung, GERD, serta migrain. Namun, bagaimana kalau sampai terjadi sakit fisik yang luar biasa? Dikarenakan adanya luka batin yang terlalu lama dibiarkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga semakin banyak orang tua yang peduli akan pola asuh anaknya, agar anak yang ia inginkan, yang ia harapkan bisa tumbuh suatu hari menjadi anak yang disyukuri, yang memang tumbuh baik. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.